Salam, salam sejahtera untuk seluruh umat Allah yang ada di rumah masing-masing. Selamat bermeditasi, berdoa dan berkreasi serta rekreasi untuk membangun suatu kehidupan yang lebih baik, terutama dalam menghadapi peristiwa yang saat ini menggemparkan dunia yang kita alami bersama, virus corona. Saudara-saudara yang terkasih, menindaklanjuti surat Uskup Jayapura tanggal 30 Maret 2020 nomor 77 tentang penetapan perayaan Pekan Suci, merujuk juga peraturan pemerintah kota, provinsi maupun juga nasional, serta melihat perkembangan situasi penyebaran virus corona sampai saat ini, maka Paroki Gembala Baik Abipura mengatur perayaan Pekan Suci sebagai berikut. Yang pertama, semua perayaan akan disiarkan langsung, live streaming. Maka seluruh umat tetap tinggal di rumah masing-masing, mengikuti liturgi dari rumah. Tidak perlu ke gereja lebih dulu. 2. Minggu Palma tanggal 4 April akan dimulai jam 8 pagi. Maka siapkan daun palma masing-masing. Dalam surat edaran nanti penggerak KBG akan mengumpulkan daun itu ke gereja, dan nanti masing-masing KBG ada tempat di situ, sehingga nanti waktu pemberkatan daun-daun itu akan diberkati. Tetapi juga bila ada yang mau membawa atau menyiapkan di rumah ketika perayaan, maka waktu pemberkatan daun palma, ketika daun palma yang di gereja itu diberkati, nah umat yang pegang daun palma di rumah masing-masing juga mengangkatnya ke atas, supaya yang dipegang itu juga turut terberkati. Jadi itu yang berkaitan dengan daun palma. Kemudian Ekaristi berjalan seperti biasa. Kemudian yang berikutnya adalah Kamis Putih pada tanggal 9 April akan dimulai jam 18 atau jam 6 sore. Nah, dalam Kamis Putih ada Ekaristi dan Tuguran. Nah, Ekaristi akan berlangsung seperti biasa sesuai dengan aturan liturgi, dan setelah perayaan Ekaristi ada pemindahan sakramen, dan setelah pemindahan sakramen akan ada Tuguran. Nah, Tuguran ini akan kita laksanakan juga bersama-sama. Nanti di gereja ada yang memandu, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah mengikuti Tuguran tersebut. Ya, kurang lebih 5-15 menit kita Tuguran, atau mungkin lama sampai setengah jam, nanti kita lihat. Kemudian Jumat Agung adalah tanggal 10 April, dimulai jam 15 atau jam 3 sore. Perayaan Jalan Salib di pagi hari ditiadakan, jadi tidak ada perayaan Jalan Salib pagi hari. Nah, perayaan Jumat Agung sendiri akan dilaksanakan pada jam 3. Fokus perayaan Jumat Agung adalah salib. Maka kali ini tidak ada komuni. Penyembahan dan penghormatan salib itu dibuat dari rumah masing-masing.
lewat live streaming. Penyembahan salib dibuat 3 kali dengan kita menyerukan dari Mada Bhakti 410. Kemudian penghormatan salib setelah doa penutup dan doa berkat. Dan nanti para imam yang di paroki penghormatan salib dan di rumah masing-masing juga mengikuti pada saat itu. Kemudian yang kelima, Vigili malam Paskah jatuh pada tanggal 11 April. Kita mulai jam 18 atau jam 6 sore. Fokus pada malam Paskah adalah cahaya api lilin Paskah, jadi api yang baru. Tidak ada api unggun, tetapi ada perayaan penyalaan api baru itu. Setelah itu ada 3 seruan. Cahaya Kristus. Nanti umat menjawab, syukur kepada Allah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pujian Paskah dengan refren dari Mada Bhakti 419. Setelah homili ada pembaharuan janji baptis. Jadi umat sekalian nanti menjawabnya dari rumah juga. Itu untuk malam Paskah. Kemudian ekaristi yang lain seperti biasa. Yang keenam adalah Paskah pagi tanggal 12 April dimulai jam 8 pagi. Awal perayaan ada seruan 3 kali. Cahaya Kristus, dan umat menjawab syukur kepada Allah. Dan setelah homili atau khotbah ada pembaharuan janji baptis. Itu Paskah. Kemudian yang ketujuh, Paskah anak-anak pada oktav Paskah pertama ditiadakan. Nah, itu rangkaian seluruh pekan suci yang akan kita lalui. Ada sejumlah hal yang perlu kembali saya tegaskan, yaitu dalam mengikuti seluruh rangkaian perayaan, sebaiknya ada perlengkapan sembahyang seperti salib, lilin, kalau ada meja yang agak sedikit bagus taruh kain putih itu lebih baik. Kemudian pakai pakaian yang pantas. Tidak sambil merokok, makan pinang atau juga ngopi atau tidur-tiduran saja. Kemudian bersikaplah sikap berdoa ketika mengikuti perayaan itu sendiri. Waktu komuni, silahkan menerima komuni spiritual atau komuni kerinduan dengan mengucapkan doa dari teks yang telah disiapkan. Intensi atau wujud doa silakan sampaikan ke seksi liturgi atau pastor paroki lewat doa atau BA atau SMS. Kemudian berkaitan kolekte, persembahan, uang intensi, sumbangan pembangunan, dan juga APP nanti dikumpulkan di rumah masing-masing, kemudian dibawa ke gereja pada waktunya. Pastilah setelah kondusif atau mungkin dikumpulkan ke penggerak kombas dan dibawa ke gereja.
Nah, itu berkaitan dengan pekan suci. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus-menerus mengupayakan hidup sehat, hidup bersih, dan mengikuti aturan-aturan yang ada dengan menjaga jarak satu dengan yang lain seperti yang telah ditetapkan, supaya kita terhindar dari virus corona, supaya corona cepat selesai. Dan kita mohon rahmat berkat Tuhan supaya semuanya bisa selekasnya selesai dan hilang dari peredaran dunia ini, kita sehat walafiat dan bisa beraktivitas dengan normal kembali. Saya pikir itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat menyiapkan diri menjelang pekan suci. Selamat bermenung, selamat berrekoleksi atau retret mandiri di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian.